Jadi kali ini pembahasannya apa ini? Kita balik lagi di channel paling family friendly se-Antartika Raya, teman-teman. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas tentang percintaan Anda. Kok saya? Karena Anda sudah 7 tahun menjomblo. Jadi saya sebagai manajer Anda yang selalu dikerjain itu merasa pusing gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah temanya akan membahas tentang asmara. Saya di sini merangkap sebagai dokter cinta bersama host saya, Hani. Kali ini kita akan mengulik bagaimana caranya menuntaskan kejombloan yang bertahun-tahun lama ini. Jomblo akut ya dok ya? Jomblo akut, Oke. parah akut, gila. Mungkin bisa diceritakan dulu kapan tepatnya Anda terakhir pacaran itu kapan dan berapa lama? Silakan. Kurang inget ya persisnya kapan, cuma tuh sepertinya udah dari 2017 kalau nggak salah tuh. Astagfirullahaladzim. Itu terakhir kali. 2017. Iya, itu terakhir kali aku pacaran. Oke. Itu berapa lama? Aku dulu sama mantanku 6 tahun. 6 tahun. Ya kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun itu kalau dibuat nyicil KPR udah bisa kayaknya ya. Udah bisa. Udah bisa, motor udah juga dapat bisa, rumah. Udah. Oke. Tapi sorry, boleh tanya nggak? Pacarmu ini yang membuat kamu cinta sampai 6 tahun itu apa sih? Mantanmu ya, sorry. Apa yang membuat kamu cinta? Mantannya kalau nonton ya dilihat nih pengorbanan. Lupa lagi aku cinta dia gara-gara apa ya? Yuh, ya Allah. Gara-gara apa? Sifat baiknya mungkin, atau kegantengannya mungkin, That's pretty good. atau kekayaannya mungkin. Apa ya? Apa? Nggak inget persisnya kapan dan bagaimana. Cuma dulu tuh ngeliat dia tuh kayak yang, kok imut banget, baby face gitu loh. Imut dan baby face. Kayak pas. Hello there. Imut dia, botak gitu kan, botak, imut, lucu gitu kan, gemesin, bisa digital lagi gitu kan. Enggak dong. Enggak. Itu dulu zaman masih SMA berarti? SMP. Dan aku sama dia dari SMP. SMP sampai kuliah. Oke. Terus kalian LDR? Nggak pernah LDR. Nggak pernah LDR. Kok bisa putus? Diselingkuhin kah? Udah takdir aja nggak sih? Aduh. Udah harus ganti pasangan nggak sih? Aduh, berat. Oke. Tapi nggak diselingkuhin kan? Nggak tahu bisa dibilang selingkuh atau enggak ya, karena ya dia udah sama temen aku. Jadi gimana? Wow, temen makan temen ceritanya. Ya gitu. Oke. Ini Ya nggak tahu juga itu disebutnya gimana. Cuma ya udah dia udah sama temen aku aja. penonton setia channel paling family friendly ya, dimohon diharapkan beware of your friends ya, karena temanmu itu bisa nge-sliding pasanganmu ya. Parah Jadi itu. jangan sampai terulang kembali seperti Kak Hani ini. Berbahaya, teman makan temen. Waktu saat ini itu memang sangat sering terjadi. Sering ya? terjadi. Oke. Tapi kamu nggak trauma kan terhadap itu? Enggak, itu Oke. nggak bikin aku trauma dalam percintaan. Cuma Oke. emang udah enek aja nggak sih 6 tahun kan ya, terus putus kayak alah udah basi gitu loh. Oke, jadi kalau teman-teman nih, siapapun yang nanti mau melamar sebagai pasangannya dia, monggo, tapi high spec ya. High spec minim-minim ya naik Lamborghini lah, gitu ya. Minim-minim Lamborghini sama punya rumah penghasilan 50 juta per bulan, gitu ya. Amin ya. Tapi nggak ada keinginan untuk memulai hubungan kembali, gitu nggak ada? Kemarin sempet sekitar bulan Mei tahun kemarin 2023 ya. Oke, lagi deket-deket. Baru deket. Cuma ya udah kita cuma bertahan sampai bulan Mei, Juni, Juli, sekitar Agustus mungkin. 4 bulanan berarti ya, 4 bulanan. Dekat 4 bulanan, udah pernah bubuk bareng?
harus nih, enggak sih, enggak. Ya siapa tahu kan bersilaturahmi ya, namanya juga silaturahmi bagus kan, di kamar nggak ngapa-ngapain, paling belajar ini gending Jawa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan pernah ini saran dari dokter cinta ya. Yang penting jangan pernah namanya itu takut akan jatuh cinta. Oh enggak, tentu aja. Karena enggak. ketika kamu takut untuk jatuh cinta, nanti kamu akan tidak mempunyai pasangan. Hey, that's pretty good. Jadi kalau misalnya ada cowok yang baik deketin kamu, kamu lihat dulu. Kamu lihat bagaimana caranya dia menyayangimu. Dia loyal nggak sama kamu. Kalau ada kesempatan itu, gas aja nggak masalah. Gitu. Nah, tapi kasusnya gini loh dok, kayak misalnya nih, sikapnya tuh udah yang nge-treat aku like a queen kayak gitu, terus udah baik banget, tapi nggak taunya tuh dia masih ada sangkut pautnya sama mantannya dia, itu gimana? Oke, berarti itu bukanlah jodohmu, karena dia masih terpikirkan oleh masa lalunya. Berarti dia tidak move on dari masa lalunya dan hanya sekedar mencintaimu sesaat. Itu tidak baik ya. Siapapun itu yang nonton channel family friendly ini, jangan pernah berhubungan dengan cowok atau cewek yang masih teringat masa lalunya. Kayak kameramen saya itu udah itu ngeri pokoknya itu. Udah pacaran lama tapi ceweknya ninggal dia demi tidur sama cowok lain gitu kan. Jangan. Wah. Ya, jangan. Bahaya gitu kan. Kameramen satunya lagi bahaya lagi tuh, pacaran sama motor terus. Bahaya pokoknya ya. Parah itu, parah. Jadi untuk Hani, kamu harus bisa melihat cowok itu apakah benar-benar sayang sama kamu atau tidak, benar-benar cinta kamu atau tidak, apakah cowok itu bisa untuk menjadi tempat ternyaman bagimu. Begitu. Okay. Itu saran dari dokter cinta paling family friendly saat ini. Ada lagi pertanyaannya atau ada lagi keluhannya? Apa yang saya bisa diagnosa ini? Kalau case-nya misal nih, apa tuh? Misal ya, dari awal tuh, sekarang itu kan lagi ngetren yang love bombing. Love bombing di era saya nggak tahu apa itu love bombing. Itu tuh kayak yang tadi dokter bilang itu loh, kayak bisa dibilang tuh dia di awal tuh nge-treat kita baik banget, dia menunjukkan bahwa dia tuh, ini loh aku yang paling cinta kamu, ini loh aku yang paling sayang sama kamu. Tapi tuh cuma pas di awal aja. Jadi ketika kita udah masuk ke perangkapnya, itu semua tuh kelihatan. Itu tuh cara mengatasinya bagaimana? Jangan ngomong kayak gini. Ini para buaya yang nonton nih, hati-hati ya. Di sini banyak buaya ya guys. Para buaya darat yang nonton ya, udah ada dokter cinta nih, kalian hati-hati pokoknya semuanya ya. Apa perlu kita bongkar ini dok? Para buaya darat di sana ya, udah ada dokter cinta yang mencerdaskan para wanita ini, jadi tidak akan masuk perangkap kalian lagi semuanya tuh. Ya, harap hati-hati. Sekali lagi, itu adalah tidak true love. Nah, tidak true love itu, ya udah kamu buang aja. Karena kamu itu adalah precious, kamu adalah berharga, begitu. Kamu layak untuk mendapatkan pasangan yang bisa mendampingimu dalam susah ataupun senang, begitu. Jadi itu yang kamu cari. Kalau misalnya dia masih keinget masa lalu atau nyakitin perasaan, go ahead buang. You're precious man, go ahead, gitu kan? Oke, terus kita kan nggak tahu ya dok ya, karena udah keseringan kayak gitu tuh kita nggak tahu mana yang beneran cinta sama cinta kamu sama aku atau gimana ya. Soalnya kan rata-rata zaman sekarang tuh kebanyakan kayak gitu dok kasusnya. Jadi susah buat nyari yang beneran susah ya. Karena orang-orang kayak gini tuh bener-bener yang semeyakinkan itu. Gitu loh. Itu caranya kita tahu orang itu beneran cinta sama kita tuh gimana? Gampang. Lihat aja dia sangean nggak. Kalau sangean berarti ada dua kemungkinan, dia suka sange sama kamu atau dia memang karakteristiknya sangean gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu, cowok-cowok kayak gitu tuh bahaya gitu kan. Nanti kamu lihat dulu ya apakah dia sangean apa enggak gitu kan. Kalau nggak sangean berarti dia bisa jadi beneran cinta sama kamu gitu kan.
Dites aja kayak gitu. Udah aman, tenang aja. Tapi ini pernah juga, Dok. Apa tuh? Jadi gini, ada ya kayak gitu kan, sangean apa enggak gitu. Jadi bisa dibilang tuh dia sangean kayak gitu ya. Tapi dia juga sangean Tapi nggak bisa cowok. Waduh, berat. Itu gimana? Tuh. Karena aku sendiri pernah kayak gitu, kayak Aduh. ada yang deketin cowok kan, cowok tulen nih. Cowok tulen, Cowok oke. tulen. Dia sangean tapi sama cowok juga sangean. Aduh, tuh, Masya Allah. Itu cara menilainya gimana dengan kasus-kasus kayak gitu? Ini kayaknya saya perlu sekolah S3 dulu ini untuk menjawab pertanyaan ini ya, Susah, penonton. kan? Ini susah ini soalnya, nggak bisa ditebak emang orang-orang buaya-buaya ini. Kadang-kadang ada buaya yang makan buaya juga gitu kan? Nah, berat itu. ini, berat. Makanya kan selama 7 tahun menjomblo ini tuh kayak aku harus nyari yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana lagi orang yang harus aku temui gitu loh. Coba kamu ikutin saran terakhir dari dokter cinta ini, ya kan? Sekarang kamu stay dulu, kamu tingkatin value-nya para penonton ciwi-ciwiku. Dengerin nih dokter cinta ya. Kalian kalau mau mendapatkan pasangan yang baik hati, yang sayang sama kalian dan cinta sama kalian dengan tulus, kalian harus meningkatkan value kalian dulu. Meningkatkan value dan kalian. Enggak bercanda. Yang penting value-nya aja. Karena ketika value kalian udah oke, ya, itu pasti yang mendeketin kalian adalah cowok bervalue juga. Gitu, Dewi. Itu saran terakhir dari dokter cinta untuk episode saat ini. Jadi segitu dulu tips atau saran dari dokter cinta kita kali ini. Next kita bahas mungkin curhat-curhat lagi atau apa gitu. Tentang cinta pokoknya ya. Kalau hari ini kita membahas tentang buaya darat yang udah suka dengan cowok ya, alias buaya makan buaya gitu. Mungkin nanti next episode akan ada buaya lagi, tapi kita membahasnya mungkin buayanya udah sekolah S3, S4, S5 sampai ngeri pokoknya strategi para buaya ini ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. So, what's next?